Selamat datang di podcast Sekolah Dian Harapan dan Mogot edisi spesial Natal bersama keluarga Bapak Hendra dan Ibu Juli. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai makna, esensi, dan keunikan Natal yang dirayakan bersama-sama dengan keluarga. Nah, kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita hari ini. Halo Bapak Ibu, anak-anak. Iya, senang ya bisa mengundang Bapak, Ibu, dan anak-anak ya. Mungkin pertama-tama kita berkenalan dulu deh, supaya pemirsa mengenal juga keluarga yang hadir hari ini. Silakan mulai dari Dedi mungkin ya. Halo, hai. Nama saya Hendra. Saya Dedi dari Mark dan Matthew. Hai, nama saya Julie Sandra. Saya Mami dari Matthew dan Mark. Hi, my name is Mark, and I am the little brother of Matthew. Hi, my name is Matthew Joshua Hartono. I am a student at SDH Darmogot, and I am at grade 9A. Great, thank you. Terima kasih perkenalannya, luar biasa ya. Oke, nah terima kasih kepada Bapak Hendra, Bu Julie, Matthew, and Mark yang sudah bersedia hadir di sini untuk kita sama-sama berbincang mengenai perayaan Natal atau momen-momen Natal yang dirayakan di keluarga, gitu ya. Nah, kita ini kan sekarang sudah di akhir bulan November. Dan sebentar lagi memang momennya adalah momen Natal gitu ya. Bahkan di mall-mall sudah mulai berhias tuh. Sudah ada dekorasi-dekorasi Natal ya. Mungkin saya ingin bertanya nih sama Dedi ya. Bagi Dedi nih, apa sih makna Natal itu? Makna Natal adalah untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan ada juga mencerminkan nilai kasih sayang, terus kedamaian, kebahagiaan, dan kegembiraan. Oke, nah lalu bagaimana kira-kira Dedi meneruskan makna itu di tengah-tengah keluarga kepada anak-anak? Biasanya waktu saat hari Natal kita berkumpul bareng ya. Pastinya kita di gereja, habis itu juga kita berkumpul bareng berkhotbah dan ke waktu saat Natal ada candle juga ya, dan dan lebih banyak berdoa di saat malam Natal itu. Oke, berdoa bersama keluarga ya Bapak ya. Oke, nah sekarang buat Matthew nih. Matthew kan sudah remaja dan putra nomor 1 ya. Buat Matthew pasti esensi atau hal yang terpenting dari Natal itu sebenarnya. For me, the Christmas meaning itu ya kita merayakan kelahiran Yesus di dunia ini kan. He came down to save us from our sin gitu. Jadinya itu seharusnya menjadi suatu hal yang baik dan kita harus menyenangkan gitu. Dan kita harus happy gitu. And we have to praise Jesus and spend time with our family gitu. Jadinya ya happy gitu, jalan-jalan gitu ya pas hari Natal. Oke, dari mana Matthew tahu esensi atau hal terpenting dari Natal itu? Dari keluarga kau, dari sekolah kau, dari gereja kau? Pastinya meaning Christmas ini aku dapat dari keluarga, dari sekolah, dari baca Alkitab gitu. Kan setiap hari di sekolah ada morning devotion, there is chapel as well, dan pastinya kalau lagi hari Natal gitu ditaruh dekorasi, terus diberitakan, diajarkan pada hari Natal itu kayak gimana sih. Wow, that's great. Berarti salah satu juga dari Mami and Daddy ya yang pass on itu ya esensi dari Natal itu. Thank you. Nah sekarang ke Ibu nih, ke Mami ya. Ibu kan Natal itu juga bisa jadi momen untuk mempererat relasi di tengah-tengah keluarga, menghargai keberadaan satu sama lain. Apalagi sekarang semua sibuk ya, Dedi sibuk, anak-anak sibuk, juga Mami sibuk sehari-harinya. Nah kira-kira adakah tradisi dalam keluarga yang
ini setiap tahun dilakukan bersama-sama di momen menjelang atau di saat Natal? Iya. Kita selalu setiap Natal kita selalu celebrate di Jogja dengan family kita di Jogja. Oh, iya, ada keluarga di Jogja. Ada keluarga kita dari saya. Dari mami. Iya. Oke. Jadi kita selalu merayakan Natal di sana dan itu sangat excited sekali menjelang Natal itu karena kita harus prepare semua. Kemudian kita enjoy the moment waktu kita drive ke sana, itu sangat momen traveling yang sangat saya menikmati sekali. Terus waktu sampai sana kita the surprise one itu kita prepare kado gitu, bungkus pakai koran. Terus kita semua taruh di bawah pohon Natal. Terus jadi waktu tanggal 25 kita ke gereja, kemudian kita kumpul semua di Dengan keluarga besar ya. Kemudian kita buka kado, itu sangat fun sekali ya acaranya. Terus habis itu kita makan di rumah, kita masak sendiri. Kemudian kita berdoa, terus habis itu malamnya kita makan keluar gitu. Tapi di sini yang saya mau sampaikan bahwa sudah beberapa tahun terakhir ini saya tuh merenungi makna Natal yang buat saya, khususnya ya Miss ya. Karena selama ini kan saya, maksudnya waktu kecil kita ada drama Natal, kemudian kita celebrate, kita happy. Kita happy karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan itu sangat luar biasa sekali. Tapi belakangan ini saya punya sedikit perspektif yang sedikit berbeda tentang Natal itu ya. Saya melihat dari sisi Tuhan Yesus, bagaimana sih perasaan Tuhan Yesus waktu dia mau datang ke dunia. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa ujung dari kedatangan dia adalah cross, adalah salib. Dan dia harus menjalani semua itu. Saya merasa pada saat Tuhan Yesus mau lahir, dia tuh mixed feeling gitu. Dia bahagia karena dia mau menyelamatkan anak-anaknya, tapi dia juga takut karena endingnya adalah salib dan dia harus mati, dia harus melalui Kalvari dan lain-lain itu ya. Jadi saya merasakan sekali ya perasaan Tuhan Yesus waktu dia mau lahir. Iya. Gitu. Kita umat manusia kita bahagia, kita menanti-nanti. Tapi Tuhan Yesus mungkin punya feeling kayak gitu. Yang berbeda dari kita. Benar. Makanya itu membuat saya semakin mengasihi dan mencintai Yesus karena saya percaya kalaupun Tuhan Yesus mau melakukan itu lagi, dia akan melakukannya. That's right. Dan saya percaya kalaupun cuman saya sendiri di dunia ini, Tuhan Yesus tetap akan datang buat saya di Yes. ya. Jadi itu merubah sedikit perspektif saya tentang Natal sendiri ya. dan itu sangat membuat saya sangat mengasihi Tuhan Yesus. Thank you sharingnya Ibu Julie, luar biasa ya. Betul sekali, saya setuju dengan Ibu ya. Itu perenungan Ibu bersama dengan keluarga, melihat bagaimana ada perspektif yang berbeda. Kalau kita sukacita gitu merayakan Natal, tapi dari sisinya Tuhan Yesus sendiri ketika menjadi manusia perasaannya seperti apa, itu kita perlu renungkan sama-sama ya. Oke, nah sekarang buat Mark nih ya. Di momen Natal ini biasanya apa yang paling ditunggu dan atau apa yang paling disukai sih dalam momen-momen Natal itu, Mark? We can answer ya. It's that we spend time with our family and that we praised God and we praise about His birthday on Christmas. Okay, not the presents, not the Christmas present. It's not always about the Christmas presents, but about spending time with your family. Oke, wow, luar biasa. Terima kasih ya Mark ya, betul sekali. Kata Mark, bukan kadonya, tetapi waktu bersama-sama dengan keluarga. Wow, luar biasa ya. Nah, kira-kira untuk Dedi nih, bagaimana menggunakan momen Natal ini dapat menjadi momen untuk membangun kehidupan rohani sebagai satu keluarga.
menurut saya waktu saat Natal itu adalah hari terbaik ya, menuju penghujung tahun, dan kita refleksi atas apa yang sudah terjadi dalam satu tahun itu, dan kita bisa namanya praise the Lord ya, grateful bahwa kita diberikan kesehatan sampai pada hari Natal, dan segala sesuatu karunia yang diberikan sama Tuhan. Jadi itu malam yang kita bisa bareng-bareng bersama, dan itu salah satu kasih sayang dalam keluarga dan juga dari Tuhan Yesus. Oke, Ibu mau tambahin? Mami mau tambahin apa yang Dedi sampaikan mungkin? Saya merasa kasih Tuhan Yesus itu bukan cuma pada saat Natal, ya. Jadi pada setiap hari kasih Tuhan tuh Benar. miracle gitu, walaupun kecil-kecil, karena itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ada gitu. Dan buat saya mungkin setiap hari itu jadi Natal gitu, ya. Karena Natal mungkin momennya aja kita celebrate ya. Tapi setelah itu kita juga tetap harus mengasihi, karena kan sebenarnya Tuhan tuh mengasihi 3 hal, mengajarkan kita iman, pengharapan, dan kasih ya. Dan lebih daripada itu adalah kasih. Karena perjalanan Tuhan Yesus di dunia ini Tuhan semuanya mengenai kasih. Jadi itu yang saya sangat bangga sekali punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, mengasihi yang lain. To close to Jesus, to love each other, so someday we can live together with Jesus in heaven gitu. Karena Tuhan sudah menyediakan banyak rumah di surga buat kita gitu. So itu sangat luar biasa. Thank you. Nah, ini buat Dedi dan Mami lagi ya. Adakah kenangan Natal yang sangat berkesan gitu selama merayakan Natal dengan keluarga yang paling diingat sampai sekarang? Nah, boleh berbagi buat kita juga ya, buat pemirsa juga di rumah nih. Mungkin sebenarnya ada beberapa nih, tapi salah satu yang paling unik ya di saat pandemi kemarin. Kita bisa berbarengan, jadi akhirnya kita hanya satu keluarga. Di waktu itu di mana ya? Di hotel kayaknya ya. Kita di penginapan, jadi ya Nggak bisa pulang ke Jogja sudah kan ya waktu itu? Dia nggak bisa ya? itu enggak. Saya sebelumnya ya, benar-benar sorry. Jadi kita benar-benar di dalam rumah, dan kita kalau salah ya lilinnya juga distribusikan ke keluarga masing-masing. Dan di rumah dia dari gereja. Jadi ya kita melakukan itu salah satu yang unik, yang itu semua bercampur aduk ya pada saat itu kan pandemi kayak gitu ya. Mungkin ada. Nah, mungkin Mami mau tambahin situasi saat itu. Iya. Apakah bentuk hambatan ibadah? Kan kita ke gereja juga nggak bisa ya, tidak bisa ke gereja, pemirsa juga nggak bisa ke gereja tuh waktu itu. Ya, jadi waktu pandemik itu memang momen yang tidak terlupakan buat kita, saya dan keluarga. Karena tapi itu sebenarnya ya, walaupun tidak dalam keramaian, justru momen itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena terus relationship kita semakin dekat, kemudian hubungan kita dengan Tuhan Yesus juga semakin dekat gitu ya. Dan kita habis waktu itu kan online gereja ya, kita matiin lampu, kita nyalain lilin, kita nyanyi, terus abis itu anak-anak main piano, kita nyanyi. Ya, ada recordingnya, jadi kita bisa mengingat momen itu. Emang itu Natal yang sangat berkesan sih. Betul sekali nih. Ya saya. Oke, thank you. Nah sekarang buat Matthew sama Mark nih ya. Boleh jawabannya boleh berbeda atau sama, silakan ya. Apakah ada harapan khusus untuk momen Natal tahun ini? Gitu. Ya Apa harapannya di momen Natal tahun? paling ya ini habis pandemi kita kan biasanya ke Jogja, tapi biasanya cuman main-main di rumah aja gitu, maksudnya di rumah sepupu gitu.
maunya sekarang kita nanti lebih banyak pergi-pergi gitu. Sebelum pandemi juga kita sering berenang. Nah, gitu aja sih. Oke, sekarang adik Mark ya. What about you? Dia bilang harapannya nih. What is your wish? What is your hope? I think for this Christmas, we're just gonna go to Jogja, and then we're just gonna try to explore Jogja we're just gonna try to explore Jogja a lot more. Oke, great, thank you. Ini berarti sudah lama nggak ke Jogja? Udah berapa lama nih nggak ke Jogja? Sering sih Masih tetap setelah pandemi. Ya, Oke, nah ini kita akan bermain nih ya. Mark suka bermain dengan keluarga nggak di momen Natal? Yes. What kind of game that you play with your family? Usually I play like board game. Oh, with the family. Wow, that's great. Nah, tapi sekarang kita bukan mau bermain board game ya, Daddy, Mami, Matthew, sama Mark ya. Oke, nanti kita akan bermain. Kita siap ya? Kita siap, pemirsa juga silakan memperhatikan. Nah, apa yang akan digambar oleh keluarga Bapak Hartono ya? Oke. Nah, coba diperhatikan dulu gambarnya selama kurang lebih 30 detik. Ada apa saja? Ya, perhatikan detailnya ya, silakan perhatikan detailnya. Ini seperti memory game nih. Seperti memory game ya. Oke, sudah ready? Sudah siap ya? Oke, saya tutup ya. Silakan dari orang yang pertama menggambarkan diri. Ayo. Selesai kita lihat, kita bandingkan dengan gambar aslinya ya. Pada ya, betul ya, semua benda ada di situ gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi dari permainan ini kita melihat bagaimana pentingnya teamwork di dalam keluarga ya, harus kompak ya, seperti Tuhan menghendaki bahwa satu keluarga bisa saling melengkapi. Dan kita diingatkan kepada semua bahwa Christmas atau Natal bukan hanya sekedar tentang kado, tapi tentang kasih Tuhan Yesus yang sudah datang untuk menjadi juru selamat kita semua. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Oke, wow, thank you. Merry Christmas everyone.